kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan melalui doa dan pujian kita, supaya dengan pujian kita Tuhan disenangkan oleh perbuatan pujian kita, ya. Pagi hari ini kita mau berdoa, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Semua penyanyi ya, belajar. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita mau berdoa, tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas keberadaan kami Tuhan, semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau melalui pikiran kami, ucapan kami, perbuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati pemain musik, berkati pemimpin pujian, berkati anak-anak-Mu sekalian yang ada di rumah, agar dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ucap syukur buat berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus selalu menang dalam setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan Tuhan Ku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin, amin. Dia luar biasa, berkasa
tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas dalam nama. Sekali lagi Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Puji Tuhan, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas dalam nama. Yesus nama, Yesus nama di atas dalam nama. Sekali lagi Yesus nama, Yesus nama di atas dalam nama. Tuhan Yesus kita, Allah luar biasa. Allah sudah menjaga, memelihara kehidupan kita ya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari anak-anak berdoa, mohon Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam hidup kita. Kita tidak mau dengar cerita apapun atau cerita dari teman, dari dunia ini, tapi cerita tentang Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Ku ingin dengar cerita. Semua menyanyi ya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita itu tertanam dalam hatiku selamanya. Katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita itu tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi sambil kita tutup mata berdoa. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita itu tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita itu tertanam dalam hatiku selamanya. Katakan, biar cerita Yesus, biar cerita itu tertanam dalam hatiku Terima kasih Tuhan Yesus buat rangkaian pujian yang sudah kami naikkan di hadapan. Kiranya menjadi dupa yang berbaru-baru di hadapan
kami bisa menyenangkan hati Engkau melalui pujian kami. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Mari berkata dalam firman-Mu, urapi guru-guru yang akan menyampaikan. Urapi kami semuanya Tuhan Yesus, supaya cerita itu tertanam dalam hati kami. Terima kasih, dan kami boleh menjadi pelang firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bersyukur kalau saat ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah, walaupun dilaksanakan secara daring. Tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan berkat yang sama seperti halnya kita waktu ibadah dengan tatap muka. Oke anak-anak, saat ini renungan firman Tuhan Pak beri judul Kepompong Kupu-kupu. Nah, anak-anak masih ingat tentunya beberapa waktu yang lalu, ibadah daring yang lalu, Bu Utami pernah membawakan tentang kupu-kupu juga, proses metamorfosis kupu-kupu sehingga kupu-kupu berguna, ya. Nah, saat ini Pak Pri tidak membahas prosesnya, tetapi Pak Pri khusus tentang kepompong kupu-kupu. Nah, sebelumnya mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub 23 ayat 10. Oke, dibuka Alkitabnya. Ayub 23 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kepompong kupu-kupu. Seorang anak ini menemukan kepompong seekor kupu-kupu di sebuah tanaman dekat depan rumahnya. Nah, suatu hari anak ini memperhatikan kepompong ini. Kemudian dari lubang yang kecil muncul anak kupu-kupu itu kan keluar. Anak itu duduk mengamati dalam beberapa jam. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi ketika kupu-kupu itu berjuang dengan memaksakan dirinya melewati lubang yang kecil itu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Kemudian kupu-kupu itu berhenti membuat kemajuan. Jadi sudah berusaha sekuat tenaga, dia berhenti. Kelihatannya kupu-kupu itu lelah, berusaha semampunya, dan maksud Abri telah berusaha semampunya, dan ia tidak bisa lebih jauh lagi. Dia lelah. Anak ini memperhatikan. Kemudian dalam diri anak kecil ini timbul rasa kasihan kepada anak kupu-kupu yang mau keluar dari kepompong tersebut. Ia memutuskan untuk membantunya. Diambilnyalah sebuah gunting dan memotong sisa kekangan dari kepompong itu. Gunting, krik, krik, krik. Kupu-kupu tersebut pun leluasa dengan mudahnya keluar. Ya. Anak ini tetap memperhatikan terus kupu-kupu ini bagaimana. Namun kupu-kupu itu mempunyai tubuh gembung, punya gembung dan kecil, gembung tapi kecil, serta sayap-sayapnya mengkerut. Anak ini
berharap bahwa sayap kupu-kupu akan melebar, membentang, indah, dan dia ingin melihat kupu-kupu itu terbang. Dari pengamatannya yang dilakukan, dia berharap juga terus suatu saat nanti dia dapat melihat indahnya sayap kupu-kupu yang mekar dan menebar, sehingga mampu menopang tubuh si kupu-kupu tersebut. Nah, anak-anak sayang, semuanya tak pernah terjadi. Kenyataannya kupu-kupu itu menghabiskan sisa hidupnya merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap-sayap yang mengkerut. Kupu-kupu itu tak pernah bisa terbang. Yang tidak dimengerti oleh anak itu adalah bahwa dia sudah berusaha membantu, menolong kupu-kupu itu sehingga dia itu mudah untuk keluar dari kepompongnya. Ternyata bahwa kepompong yang menghambat kupu-kupu itu untuk melewati lubang kecil adalah untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu itu ke dalam sayap-sayapnya. Demikian rupa sehingga kupu-kupu akan siap terbang begitu dia memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut. Nah, proses yang dialami seharusnya kupu-kupu ini Tuhan sudah menyediakan suatu proses. Dia harus keluar dengan susah payah supaya dia bisa mengeluarkan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, cairan di dalam tubuh kupu-kupu sehingga bisa menyebar ke sayap kupu-kupu sehingga sayapnya bisa dibentangkan dan bisa terbang menikmati indahnya dunia, indahnya menikmati tumbuh-tumbuhan yang ada, bunga-bunga di sekitarnya. Nah, anak-anak, ini memberikan gambaran kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya ya, bahwa kalian jangan takut pada saat belajar di rumah. Jangan dengan belajar di rumah akhirnya kalian bermalas-malasan. Udah biar nanti dibantu oleh mama, dibantu oleh papa, dibantu oleh kakak, dibantu oleh mbak, dibantu oleh guru yang mengelesi kalian. Ya. Bahkan ada yang orang tua kalian yang menolong kalian, lihat kalian kasihan, aduh ditolong, pekerjaannya dikerjakan. Ya. Kemudian kalian tinggal mengumpulkan dan dapat nilai yang bagus. Diharapkan hasil nilai bagus. Ternyata memang hasilnya bagus ya. Selama daring ini ulangan harian juga begitu, nilainya bagus-bagus dibandingkan dengan ulangan waktu di kelas. Nilai 90, 100, ya banyak sekali. Nah, itu seperti halnya waktu kupu-kupu dibantu keluar dari lubang. Sebenarnya belajar kalian yang kalian lakukan adalah suatu proses yang memang harus kalian tempuh, tidak instan, tidak langsung bisa. Dalam proses belajar pasti ada kesulitan. Seperti halnya kupu-kupu tadi keluar dari kepompong, dia mengalami kesulitan, susah. Bahkan dia berhenti.
mengumpulkan tenaga, oke, kemudian untuk keluar, berusaha keluar. Nah, kalian seharusnya seperti itu. Belajar, walaupun di rumah tetap belajar, tetap semangat, jangan malah kendor. Justru belajar di rumah waktunya lebih banyak. Walaupun materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui daring, ada yang melalui WA, ada yang melalui classroom, bahkan diberikan video pembelajarannya. Itu tujuannya adalah untuk membentuk kalian supaya melalui media yang disediakan oleh Bapak Ibu guru, kalian tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan nanti tidak mengerti, bisa diulang lagi itu videonya supaya kalian tambah mengerti. Jangan hanya mengerjakan tugasnya. Bahkan Papi dengar cerita itu ada tugasnya sudah dikerjakan semua. Ini anak-anak dari sekolah lain tuh hampir satu buku sudah dikerjakan semua. Waktu Papi tanya kenapa, ya nanti kalau diberi tugas kan tinggal ngumpulkan saja Pak, karena kan tinggal main-main saja. Nah, kalau kalian tidak mengalami suatu proses perjuangan di dalam belajar, mungkin gagal, diulang lagi, tidak mengerti, berhenti sebentar, kemudian belajar lagi, dipahami lebih lanjut, direnungkan. Itu yang harus kita lakukan, kalian lakukan. Jangan hanya minta dibantu orang tuanya yang menyelesaikan. Bahkan ada yang tulisannya orang tuanya, kalian malas untuk melakukannya. Nah, kalau kalian seperti kupu-kupu yang ditolong tadi, yang terjadi begitu keluar kupu-kupu tidak bisa terbang, sayapnya mengkerut. Kalau kalian terus-menerus itu mendapat pertolongan terus tanpa kalian berusaha, kalian tidak akan memiliki apa-apa. Dalam arti begitu nanti ada kegiatan tatap muka langsung kembali ke sekolah, kalian tidak mengerti apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru melalui pembelajaran daring, melalui video. Tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Karena selama ini adalah kalian mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, anak-anak, ini jangan sampai terjadi. Rugi waktu kalian dan juga rugi biayanya juga. Kalau kalian nanti yang ngerjakan siapa? Contohnya guru lesnya, aduh, berapa untuk bayar guru les? Dan juga kalau kalian dibantu oleh siapa saja, orang tua, kakak dan sebagainya, kalian tidak usaha sendiri, apa yang terjadi? Kalian tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Terbukti, nah beberapa waktu diadakan apa? Melalui kelas meeting, yaitu melalui video conference, ya. Apa waktu ditanyai oleh guru-gurunya? Tidak mengerti, ditanyai diam saja, ketawa saja. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Tetapi jadilah kupu-kupu yang keluar dari kepompong waktu menjadi kupu-kupu melalui suatu proses alamiah yang harus dilakukan, tidak instan. Sehingga kemampuan yang Tuhan siapkan di dalam tubuh kupu-kupu itu bisa berfungsi. Tuhan sudah memberikan kecerdasan kepada kita, kepada kalian semuanya. Jangan takut. Nah, supaya kecerdasan yang Tuhan berikan itu akan terjadi dalam diri kita, makanya belajarnya sungguh-sungguh. Capek, berhenti dulu. Belajar lagi. Belajar daring kan di rumah kan lebih lama waktunya, kan lebih enak. Ya.
nggak mengerti, pusing, tidur. Ya mungkin istirahat sebentar, nanti buka lagi, pelajari lagi. Bahkan kalian nanti bisa belajar dari internet, nyari materi yang lainnya yang cocok dengan kamu, dengan materi yang dibahas oleh Bapak Ibu guru. Oke anak-anak, Pak Pri ingatkan, perjuangan adalah yang harus kita perlukan dalam hidup ini. Perjuangan kalian untuk memperoleh pengetahuan harus kalian lakukan. Ya. Jika Tuhan membiarkan kita hidup tanpa hambatan, enak saja, mungkin itu akan melumpuhkan kita. Kita mungkin tidak sekuat yang semestinya kita mampu. Kita mungkin tidak pernah akan dapat terbang seperti kupu-kupu tadi. Selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian yang dalam hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalian masih sebagai pelajar ya, belajar itu suatu proses, belajarnya ini adalah suatu ujian yang harus kalian lakukan dan jalani. Kalau tidak kalian jalani ya kalian tidak memperoleh apa-apa. Ya. Di mata Bapak Ibu guru kalian itu ibaratnya emas, begitu berharga. Terlebih juga di mata Tuhan, kalian itu adalah emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membentuk hidup kita melalui proses dalam hidup ini, ya, jika Bapak Ibu guru membentuk kalian dalam proses belajar, ia tidak bermaksud untuk menghancurkan kalian, tidak ada. Sebaliknya dia ingin mendapati kualitas pengetahuan yang kalian miliki itu yang terbaik. Kemampuan yang ada dalam diri kalian itu bisa tampak, bisa muncul. Tuhan ingin mendapati kualitas iman kita yang teruji, yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Nah, anak-anak, jadi Pak Pri ingatkan, ya, hidup dengan berani, dengan keberanian menghadapi tantangan. Bagi siswa belajar, berani belajar walaupun mengalami kesulitan. Semua hambatan di dalam belajar dan tunjukkan bahwa aku mampu mengatasinya, bahwa kalian mampu mengatasinya. Yang jelas bersama dengan Tuhan. Beri pesan, usahakanlah sekuat tenaga untuk menemukan bakatmu. Luangkan waktu belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilanmu. Dan juga jangan lupa jaga kesehatanmu. Gunakan waktumu hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan misimu, tujuanmu, cita-citamu. Dan jangan lupa banyak-banyaklah berdoa agar ditunjukkan jalan yang benar dalam menemukan peluang. Kita juga terus memperluas jaringan-jaringan kita atau pertemanan kita, dan jangan bosan-bosannya berusaha. Gagal berusaha, tidak bisa berusaha. Ya, nilainya jelek hari ini, ya besok saya harus lebih baik lagi. Berusaha terus untuk menjadi lebih baik, dan Pamri percaya kalian bisa. Nah, itulah renungan pagi saat ini yang Pamri berikan, kiranya boleh menjadi berkat. Kita boleh belajar dari kupu-kupu secara alamiah, harus melalui proses keluar dari kepompong dengan susah payah. Begitu keluar, kupu-kupu langsung membentangkan sayapnya
luar biasa, sayapnya indah. Dia terbang kemana-mana, menikmati makanan nektar yang ada di bunga-bunga. Dia bisa menikmati alam yang luas. Jadilah hidup kita seperti itu. Proses pembentukan dalam belajar, walaupun mengalami hambatan, tetap berusaha. Oleh pertolongan Tuhan Yesus kita dimampukan untuk menjalaninya, dan akhirnya kita mampu untuk menghadapi itu, sehingga kita menjadi yang kuat. Kita bisa menikmati kehidupan yang ada, yang Tuhan berikan. Ya. Itulah pesan yang Pak Pri sampaikan, dan juga jangan jemu-jemu berdoa memohon kepada Tuhan, dan berdoa supaya pandemi virus COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini, dari negara kita Indonesia, khususnya dari kota kita yang tercinta Situbondo. Dan Tuhan menjaga kehidupan kita diberi kesehatan yang luar biasa, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih anak-anak, kiranya firman ini dapat menjadikan berkat bagi kita semuanya. Mari semuanya tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami, di dalam proses belajar kami harus berjuang sekuat tenaga kami, dan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Seperti halnya kupu-kupu harus berjuang sekuat tenaga sehingga kemampuannya bisa keluar. Kami rindu bakat-bakat, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami Tuhan, melalui proses belajar, melalui proses pembentukannya Tuhan, melalui kegiatan apapun juga yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui pembelajaran Tuhan. Bentuk anak-anak-Mu sehingga kemampuan, potensi yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami semuanya itu nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu anak-anak-Mu juga menjadi anak-anak yang membanggakan bagi Engkau Tuhan, yang membanggakan bagi orang tuanya, membanggakan bagi sekolah kami SD Kristen Immanuel, dan membanggakan bagi Bapak Ibu Guru yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekiranya Tuhan lalukan penyakit-penyakit yang ada Tuhan, virus corona Tuhan, yang melanda dunia ini, melanda negara kami Indonesia, melanda kota kami Situbondo. Mungkin anak-anak ada yang mengalaminya, tapi kami mohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Campurkan, Kau hancurkan segala virus-virus yang ada, dan kami ada di dalam pemeliharaan-Mu. Anak-anak Tuhan Yesus dalam pemeliharaan Engkau, dan Engkau jauhkan dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Bapak Ibu Guru yang mengambil bagian di dalam ibadah saat ini, dengan berkat yang melimpah datangnya daripada Engkau saja. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar melalui daring, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap berikan semangat kepada anak-anak-Mu semuanya, sehingga kesungguhan hati proses pembentukan walaupun belajar melalui daring ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, terlebih juga firman yang kami berikan saat ini dapat menumbuhkan imannya, percaya kepada-Mu Tuhan semakin indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala doa kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memiliki hidup kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.